Bapak B berasal dari keluarga petani di Tasmania dan tidak pernah ke gereja sampai usianya menginjak 20 tahun. Bapak B mengenal Tuhan secara pribadi setelah kematian saudara laki-lakinya. Bahkan dia dengan sukacita dan sepenuh hati mau melayani Tuhan secara full-time. Setahun setelah pertobatannya, yaitu pada tahun 1958, ia masuk sekolah Alkitab. Ketika masa libur sekolah, dia pulang ke rumahnya. Pada saat itu, ada seorang misionari dari Sabah Borneo, yaitu Malaysia, menjadi pembicara di gerejanya. Dalam kebaktian itu, dia mendengar kisah dan melihat foto-foto mengenai orang Dayak di Borneo yang dipresentasikan oleh sang misionaris, dan itu sangat mempengaruhi Bapak B. Sehingga ketika pulang ke rumahnya, ia terus berpikir, apa yang telah ia lihat dan dengar di gereja tadi. Dia kemudian berdoa. Bapak B merasa Tuhan menyuruhnya diam, sebab dia mau berbicara kepadanya. Akhirnya Tuhan berbisik lembut ke dalam hatinya. Bacalah kitab Ulangan. Membaca keseluruhan kitab Ulangan yang terdiri dari 32 pasal menjadi sesuatu yang menakutkan bagi dia pada larut malam itu. Namun Bapak B mulai membaca dari pasal 1. Ketika membaca ayat 8, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Di dalam terjemahan menurut versi King James Version, aku telah menyiapkan tanah atau negeri itu di hadapan kamu. Ya, itulah, kata Bapak B. Entah bagaimana itu terjadi, tetapi yang jelas ayat tersebut mencengkeram hatinya. Seolah-olah Tuhan sendiri yang berbicara kepadanya. Bapak B tidak pernah menanyakan lagi kepada Tuhan di mana ia harus melayaninya. Bapak B kembali ke sekolahnya memuji Tuhan untuk damai dan keyakinan yang Tuhan berikan di dalam hatinya. Ia tidak tahu bahwa akan membutuhkan waktu 8 tahun sebelum ia bisa menginjakkan kakinya di Borneo. Sedangkan untuk Ibu A, dia berjumpa dengan Bapak B pada tahun 1960. Ibu A sangat terkesan dengan semangat Bapak B di dalam mengabarkan Injil dan tentang keyakinannya terpanggil ke Borneo. Ibu A mengasihi Tuhan dan berterima kasih kepadanya karena ia menyelamatkan Ibu A, sehingga Ibu A ingin membagikan keselamatan yang daripadanya kepada mereka yang memiliki hanya sedikit kesempatan untuk mendengar tentang Tuhan Yesus. Ibu A telah terhubung dengan WEC melalui ayahnya dan mengetahui dari laporan-laporan yang berasal dari ladang misi bahwa di sana banyak wanita yang tidak menikah. Maka Ibu A sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan ini untuk masa depannya. Ibu A juga telah menerima sepenuhnya 4 tiang rohani yang menjadi dasar WEC. Ketika tahun berikutnya Ibu A masuk ke sekolah Alkitab di Victoria, Australia, pada waktu itu Ibu A masih belum yakin mengenai masa depannya. Beberapa bulan kemudian, Tuhan menunjukkan kepada Ibu A mengapa ketika ia memproses dan bekerja di dalam diri Ibu A. Menyakitkan memang, tetapi Ibu A bersyukur kepada Tuhan atas semua pengalaman itu. Ibu A kembali menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan komitmen sehari-hari melalui Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kemudian Tuhan membawa 2 orang alumni untuk berbicara di sekolah Alkitab Ibu A, yaitu Ibu Isobel, seorang pekerja WEC musiman yang bekerja di antara orang Dayak di Kalimantan Barat, dan 2 minggu kemudian datanglah Ibu Persi, seorang pekerja jangka panjang dari OMF yang baru saja mengunjungi Kalimantan Barat. Ibu Persi sebenarnya bekerja di antara orang Tionghoa, namun ia hanya berbicara mengenai perjalanannya ke pedalaman di antara orang Dayak. Belum pernah ada seorang pun misionaris yang melayani di Kalimantan berbicara di sekolah Alkitab Ibu A. Karena itu melalui mereka, Allah bekerja dengan jelas memberikan konfirmasi kepada Ibu A bahwa mengenal Bapak B dan Kalimantan adalah kehendaknya bagi hidup Ibu A untuk masa depan. Bapak B masih setia menunggu meskipun sudah lewat 5 tahun dan visanya sudah ditolak selama 2 kali. Pada tahun 1964, Bapak B dan Ibu A menikah dan setelah itu mereka mengajukan visa kembali ke Kalimantan. Setelah setahun menunggu,
Visa kami ternyata ditolak juga. Kemudian terjadilah kudeta di Indonesia yang menghentikan semua proses pengajuan visa. Ini merupakan waktu yang menantang secara khusus bagi Bapak B yang telah sangat lama menanti dan sekarang telah mengalami 3 kali penolakan visa. Akan tetapi, ia masih yakin bahwa Allah akan memenuhi janjinya dari Ulangan 1 ayat 8. Firman Tuhan lain yang menguatkan dari Tuhan adalah dari Habakuk 2 ayat 3 dan Wahyu 3 ayatnya yang ke-8.